Oke guys, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk soal nomor 10-nya untuk tes formatif ke satunya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua, terkait dengan reaksi redoks ya, terkait dengan elektrolisis dan volta, juga terus kemudian dari nomor satu aja langsung. Reaksi redoks berikut mempunyai harga koefisien reaksi berturut-turut. Oke, menyetarakan persamaan reaksi ya. Nah, seperti yang diketahui bahwa menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada dua pendekatan. Pendekatan setengah reaksi, atau dengan menggunakan metode Bilox. Nah, biasanya kalau yang mau gampang itu pakai metode Bilox. Karena apa? Karena nggak perlu repot-repot mikirin apa yang diperlukan. Karena kan kalau di setengah reaksi kan berarti namanya half reaction. Nggak semua atau intinya nggak semua senyawa itu biasanya nanti akan ikut bereaksi. Jadi kita harus milih nih, oh ini yang perlu yang kita masukin. Jadi harus hati-hati. Oke, saya mau nyoba pakai metode Bilox dulu karena menurut saya itu adalah yang lebih mudah ya. Oke, menjadi NaBiO3 plus NaCl plus H2O. Oke, sebenarnya mau menggunakan metode Bilox atau setengah reaksi pun sebenarnya juga kita harus tahu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Dan dimana untuk mengetahui itu ya berarti kita harus ngecek dulu Biloxnya berapa aja. Oke, kita tahu bahwa satu daripada si B ini O-nya ini min 2 ya. Min 2 berarti ini kalau ditotalin jadinya adalah min 6. Dan ingat harus sama dengan 0. Berarti total BI-nya harus adalah plus 6. Yang artinya berarti satunya ini adalah plus 3. Ya. Ini bebas ya. Mau mungkin bagi yang biasanya ngerjain penjumlahannya di atas, atau mau penjumlahannya nggak ditulis, langsung ditulis plus 2, plus 3 sama min 2-nya diperbolehkan. Oke, untuk NaOH ini udah jelas banget bahwa ini pasti plus 1. Nah, karena ini min 2, ini plus 1. Atau bisa kita bilang bahwa sebenarnya untuk menentukan Bilox itu bisa dari ionnya kan. NaOH itu kan kalau terurai menjadi Na plus tambah OH min. Dari sini udah ketahuan bahwa Na ini pasti plus gitu. Dan kalau kita cek berarti ini plus 1 min 2 plus 1 kan sama dengan 0 juga. Oke, NaClO. Nah, ini min 2. Nah, ini plus 1. Ya, atau sebenarnya kita mau mengecek ClO-nya aja nggak apa-apa. Karena ClO min harusnya ya. Karena NaClO itu akan terurai menjadi Na plus ditambahkan dengan ClO min ya. Oke, berarti ini plus 1 kurang 2 supaya sama dengan 0, berarti berapa nih jawabannya? Plus 1 ya. Nah, berarti di sini Cl-nya plus 1. Kemudian NaBiO3. Ini plus 1, ini min 2, jadinya min 6 sama dengan 0, plus 1, jadinya di sini adalah plus 5. Berarti Bi-nya satunya plus 5. Untuk Cl ini udah jelas banget, ini plus 1, berarti ini sama dengan 0, berarti ini min 1 ya. Nah, karena NaCl itu terurai menjadi Na plus tambah Cl min. Jadi Cl-nya pasti min 1 dan Na-nya plus 1. Kalau ini mah nggak usah ditanya lagi. Ini mah udah pasti nggak bakal berubah ya, hanya H itu sama O itu selama dia temennya sama-sama, terutama untuk O ya. Terutama untuk O kalau temennya sama-sama non logam. Nah, ketemu sama non logam nih, kayak O ketemu sama H. Di sini O ketemu sama Bi. Di sini O ketemu sama Cl. Di sini O ketemu sama H, itu pasti Biloxnya min 2 ya. Oke, dari sini berarti bisa kita katakan bahwa ada terjadi perubahan nih Bilox B-nya, BI-nya. Dari plus 3 jadi plus 5, berarti ini adalah oksidasi. Ya kan? Oksidasi. Kemudian untuk Cl-nya ya berarti ya. Dari plus 1 menjadi min 1, ini apa? Nah, ini adalah reduksi. Oke. Terus gimana nih lanjutannya? Nah, ingat setelah kayak gini kan berarti harus yang namanya kita cek dulu yang berubah Bilox ini unsurnya udah sama belum? Oke, coba dicek dulu. Di sini BI-nya 2, di sini BI-nya 1. Berarti di sini kita harus tambahin 2.
Di sini CL-nya 1, di sini CL-nya 1. Oke, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, terus kita hitung total muatannya. Nah, total muatan itu kita ngitungnya dari ini ya, yang bawah ini ya. Nah, di sini kan koefisiennya 1 nih, ya kan? Ini koefisiennya 1. Nah, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya kan 1 nih. Nah, berarti untuk menghitung ini oksidasinya berapa, ini berapa? Berarti 1 dikalikan dengan plus 6. Ya, bukan jadi plus 3 kali plus 2, bukan. Jadinya ini plus 6. Sedangkan kalau untuk NaClO ini kan biloxnya 2 nih, ya kan? Berarti jadinya 2 kali plus 1. Nah, 2 kali plus 1 sama dengan plus 2. Kemudian di sini ini bukan 2, 2 dikali dengan plus 5 sama dengan plus 10. Ini berarti 1 dikalikan dengan min 1, jawabannya adalah min 1. Barulah kita lihat berapa perbedaannya. Oke, dari plus 6 menjadi plus 10 itu berarti butuh atau ada beda 4. Ya, berarti 4 elektron nih. Sedangkan untuk yang reduksi dari plus 2 ke min 1 itu butuh 3 elektron. Ya sudah, berarti kita harus setarakan nih jumlah elektronnya. 4 sama 3 sama-sama bisa jadi 12. Berarti 4-nya kali 3, 3-nya dikali 4. Berarti yang bagian sini itu bakal dikali 4, ya kan? Sorry. Ini 1 nih. Sorry, ini 1 ya. Oke, ini berarti ini 1 kali 1, ini 1. Ini ini bukan 3 elektron ya. Oke, wait. Ini 1 kali plus 1 berarti jadinya plus 1. 1 ke min 1 itu butuh 2 elektron. Berarti yang perlu dikali 2, yang perlu dikali cuman ini. Ini kali 1 aja cukup. Yaudah, berarti dapat disimpulkan bahwa ini dikali 1 nih. Si B ini berarti 2, Bi2O3 ditambah dengan, nah NaOH-nya belum diapa-apain ya, biarin dulu aja. Ini dikali 2 nih, berarti 2 NaClO menjadi NaBiO3 ditambah dengan 2 NaCl, nah ditambah dengan H2O. Ya udah, tinggal kita sesuaikan unsur-unsur yang belum setara. Karena apa? Oke, Bi-nya 2. Ini ada 2 NaBiO3 ya. Nah, oke, Bi-nya sama-sama 2, udah pas. Na-nya sama-sama di sini nih, lihat nih. Di sini Na-nya 2 tambah 2 4. Di sini baru 2. Berarti di sini kita harus tembak 2, ya. Kemudian coba kita cek lagi. Cl-nya ini sama-sama 2. Oke, udah pas. Tinggal cek O-nya nih. 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. Ini 6 tambah 1 7. Oh ya udah, berarti udah pas. Berarti bentuk setaranya dari persamaan reaksi redoks ini adalah ya Bi2O3-nya. Nah, oke, berarti ini A-nya 1, ini 2, ya kan? Berarti di sini kita punya ini kan berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 1 2 2. Nah, cuman kok nggak ada jawabannya? Ya, ini emang pilihan gandanya yang ngaco kayaknya. Nah, kenapa? Karena ternyata pas dilihat susunannya tuh nggak gini gitu loh. Susunannya kalau berdasarkan yang kalau ada pembahasannya tuh. Nah, ternyata pembahasannya nyusunnya itu A-nya bukan di sini, melainkan persamaannya begini kalau dibikin. NaClO, nah ditambah dengan BNaOH, tambah B Bi2O3 ditambah dengan C NaOH. Begini bentukannya. Sehingga jawabannya ada. Ini 2, ini 1, ini 2, sehingga jawabannya A. Nah, jadi kemungkinan besar ini kayaknya pemilihan daripada si pilihan gandanya ini nggak sesuai dengan apa yang ada di atas. Atau pas bikin ini nggak ngecek dulu
A-nya ini BI punya siapa? BI2O3 atau punya NaClO? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, berarti dari sini ini ya, kita tulis dulu aja jawabannya. Ini kita ganti 1, terus kemudian ini 2, terus ini kita ganti 2, terus ini 2, terus ini 2, terus ini 1. Oke. Nah, sekarang kalau pakai setengah reaksi itu gimana? Nah, gini, untungnya dari persamaan reaksi ini dikasih tahu fase zatnya. Jadi kita bisa memutuskan kapan make semuanya, kapan enggak gitu. Oke, coba kita cek dulu. Untuk Bi2O3 ini adalah bentuk yang solid. Bentuknya solid ya. Wait. Bentuknya solid, alias padatan. So kalau walaupun emang dia senyawa ion, otomatis apa? Otomatis tidak akan ada yang namanya pemecahan menjadi ion-ionnya. So kalau misalnya ditanya ini Bi2O3 itu terpecah jadi apa, nggak bisa. Ya. Nah, dari sini kan emang kalau kita lihat kan berarti kan ini reduksi, oksidasi si Bi kan. Oke, kita tulis nih oksidasi. Oksidasi dari Bi2O3 menjadi yang namanya NaBiO3. Yakin? Enggak. Nah, dari sini karena berhubung gitu ya, karena berhubung ini adalah bentuk larutan, maka NaBiO3 ini akan terurai menjadi Na+, ditambah dengan BiO3-. So berarti yang perlu kita masukin untuk si menyetarakan persamaan reaksi redoksnya ini di bagian oksidasi, ya perlunya cuma BiO3- aja. Na-nya nggak perlu kita masukin. Tuh, inilah pentingnya kalau di persamaan reaksi redoks perlu yang namanya fase zat seperti ini. Biar kita tahu ini bentuknya apa sih, bisa terurai atau enggak sih gitu. Karena kalau emang ini tadi misalnya kita anggap ini dia larutan, maka kita nggak perlu repot-repot yang namanya kita pakai O. Kita bisa aja pakai BI-nya aja cukup gitu. Oke, jadi Bi2O3 menjadi BiO3 min. Nah, jangan lupa minnya ya. Terus untuk reduksi. Nah, reduksinya dari Na kan Cl nih yang mengalami reduksi. Dari +1 menjadi -1. Nah, ini juga sama. NaClO karena berhubung dia larutan, dia bisa terurai seperti ini. Berarti perlu nggak Na-nya? Nggak perlu. Kita perlu pakai ClO-nya aja. Nah, ClO- menjadi apa? Nah, NaCl itu akan terurai menjadi apa? Na+ tambah Cl-. Jadi, karena berhubung dia larutan kan, makanya dia bisa terurai. Jadi yang kita masukin hanyalah Cl- saja. Tuh. Jadi sebenarnya sangat penting ya, adanya fase zat dalam menyetarakan reaksi redoks. Karena kalau enggak ya, kalau misalnya NaClO ini sama NaCl ini kan sebenarnya sama-sama nih, bisa kita anggap aja kalau emang ini padatan. Emang kalau ini padatan berarti Na-nya perlu kita masukin. Kita tulis NaClO terus NaCl seperti itu. Oke. Nah, kalau udah sama kayak di bagian yang dengan metode Bilox, setarain dulu nih yang mengalami perubahan Biloxnya. Di sini BI-nya 2, di sini BI-nya 1, tembak 2. Di sini Cl-nya 1, Cl-nya 1. Ya udah biarin, nggak usah diotak-atik. Nah, cuman masalahnya adalah di sini kita kalau pakai setengah reaksi harus perhatikan. Ini reaksi dalam bentuk apa? Asam atau basa? Nah, karena berhubung di soal udah jelas banget ada NaOH, berarti ini ada dalam keadaan basa. Dan untuk menyetarakan dalam keadaan basa ini ada dua. Ada mau langsung basa atau asam dulu baru dibasahin. Nah, kalau basa kan berarti tahapannya adalah menambahkan H2O di tempat yang kelebihan O. Nah, berarti kita tambahin H2O-nya di mana gitu. Nah, di kiri O-nya 3, di sebelah kanan O-nya 6. Berarti di sini ditambahin H2O-nya. Nah, karena kita masih bingung nambahin berapa. Nah, ingat,
Setelah ditambahin H2O, kita tambahin OH-. Nah, kan gitu. Di tempat yang berlawanan. Barulah kita otak-atik nih. Nah, barulah kita otak-atik. Si H2O-nya ini butuh berapa sama OH-nya ini butuh berapa supaya jumlah O sama jumlah A-nya ini setara. Kalau kita misalnya pilih ini 1, ini 2. Ternyata apa? Oke, di sini hanya sama-sama 2. Tapi O-nya belum sama. Karena di sini 6 tambah 1 7, sedangkan di sini 3 tambah 2 5. Sehingga jumlah OH sama H2O yang memenuhi hanya adalah 3, H2O-nya 3, OH-nya ada 6. Nah, sehingga di sini hanya sama-sama 6, O-nya BI-nya sudah pasti sama-sama 2, O-nya 3 tambah 6 9, ini 6 tambah 3 9. Nah, begitu juga untuk Cl reduksi. Nah, cuman karena berhubung ada O-nya di sebelah kiri, ya kan? Kecuali kalau Cl2 menjadi Cl- nih misalnya. Nah, itu nggak perlu tambahin H2O karena nggak ada O-nya. Nah, berarti tambahin H2O-nya pasti di sebelah kiri. Karena kelebihan O-nya ada di sebelah kiri. Berarti di sini ditambahin dengan OH-. Ya udah, berarti dari sini bisa kita katakan apa, ya kan? Supaya biar sama. Nah, berarti bagaimana? Ya, gampang. Tambahin aja di sebelah kanannya OH-nya 2. Ini cukup satu aja. Sehingga hanya sama-sama 2, O-nya sama-sama 2, Cl-nya sama-sama 1. Barulah kita tambahin elektron yang terlibat. Berapa jumlah elektron yang terlibat? Nah, di mana elektron ini untuk menyetarakan muatan. Nah, di sini 0 tambah min 6. Nah, ya kan? Ini kan OH- ada 6 nih. Berarti kalau misalnya OH-nya aja OH- itu aja 1, min 1, berarti kalau ada 6 berarti min 6. Jadinya 0 tambah min 6 ini berarti sama dengan min 6 dulu terlebih dahulu. Ini 2 kali min 1 tambah 3 kali 0 sama dengan jawabannya adalah min 2. Yang bawah ini min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Ini min 1 tambah 2 kali min 1 jawabannya adalah min 3. Ya udah, namanya elektron itu kan bermuatan negatif. Nah, berarti di tempat yang kelebihan. Ya udah, yang dioksidasi berarti yang kita tambahin di sini 4 elektron. Nah, terus kalau yang direduksi di sebelah kiri 2 elektron. Barulah karena berhubung elektron ini kita nggak pakai, ya karena berhubung elektronnya emang kita nggak pakai di persamaan reaksi ini, maka kita hilangkan. Atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Dan sesuai kan sama cara yang sebelumnya yang pakai pakai metode Bilox, bahwa si ClO-nya ini dikali 2, ya kan, dari ClO- ke Cl- dikali 2, sedangkan untuk oksidasinya dikali 1 karena sama-sama butuh 4 elektron. Ya udah, berarti jadinya Bi2O3 tambah 6OH- menjadi yang namanya 2BiO3- tambah 3H2O tambah 4 elektron. Di sini 2ClO- tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 2Cl- tambah dengan 4OH-. Nah, ini kita totalin reaksinya. Sehingga otomatis habis. Nah, ini habis, ini sisa 2 OH-. Ada lagi yang habis? Ada. Di sini 2H2O, di sini berarti sisa 1H2O saja. Berarti total reaksinya adalah Bi2O3 tambah dengan 2OH- tambah dengan 2ClO- menjadi 2BiO3- ditambah dengan 2Cl- ditambahkan dengan H2O. Nah, dari sini tinggal menyesuaikan aja bentuk soalnya. Bi2O3 ini 1, dari sini 1. OH- di sini OH-nya cuman baru 1 kalau enggak kita pakai kali 2. Makanya perlu dikali 2. ClO-nya ini butuh 2, berarti tinggal dikali 2. BiO3- di sini butuh 2, berarti di sini kita butuh 2. Cl-nya 2, di sini tinggal 2. H2O-nya 1, di sini 1. Nah, begitu ya. Nah, itu kan kalau pakai basa dulu. Nah, kalau pakai asam bisa nggak? Bisa aja.
Kalau pakai asam, otomatis ini bakal saya hapus aja ini langsung, biar nggak kelamaan. Cuman yang pasti bisa kita pastikan adalah kalau pakai asam dulu, jadi basa, otomatis nggak apa namanya, tahapannya bakal lebih panjang daripada yang tadi ya. Oke, kalau misalnya pakai basa kan berarti kita tambahin H2O-nya pakai asam ya. Tambahin H2O-nya di tempat yang kekurangan. Nah, berarti di bagian oksidasi kita tambahin H2O-nya di mana? Di kiri. Nah, ya kan? Sebanyak berapa? Di sini O-nya 3, di sebelah kanan 6. Nah, bedanya asam sama basa itu. Kalau pakai asam, H2O-nya bisa langsung kita tembak. Kita tambahin 3 H2O. And then berarti kita tambahin berapa H plusnya? Nah, kan habis nambahin H2O tambahin H plus di tempat yang berlawanan. Di sini hanya ada 6, di sebelah kanan supaya jadi hanya ada 6 berarti tambahin 6H plus. Nah, kemudian untuk yang direduksi berarti H2O-nya ditambahin di sebelah kanan satu doang. Biar O-nya sama-sama 1. Kemudian di sebelah kiri kita tambahin H plusnya ada 2. Biar hanya sama-sama 2. Barulah ditambahkan jumlah kita cari berapa muatannya nih. Nah, kita tambahin elektron. 0 tambah 3 kali 0 ya jawabannya 0. Ini 2 kali min 1 tambah 6 kali 1 jawabannya adalah 4. Terus ini min 1 ditambah dengan 2 sama 2 kali 1 jawabannya adalah 1. Ini min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Berarti di bagian oksidasi yang ditambahin elektron itu di sebelah kanan. Biar 4 kurang 4 hasilnya 0. Yang di sebelah yang direduksi di bagian sebelah kiri. Tambahin 2 elektron. Biar 1 kurang 2 jawabannya min 1. Nah, sama kan kayak tadi? Pasti sama kok. Mau pakai cara yang asam dulu baru basa sama langsung basa itu pasti bakal sama jumlah elektronnya. Jadi kalau sampai beda berarti ada yang salah ngitung kemungkinan. Oke, berarti jadinya adalah Bi2O3 ditambah dengan 3H2O menjadi 2BiO3- tambah 6H plus tambah 4 elektron. Sehingga ini 2ClO- ditambah dengan 4H plus tambah 4 elektron menjadi 2Cl- tambah 2H2O. Sehingga ini kita totalkan berarti ini habis, ini sisa 2H plus di sebelah kanan. Di sini sisa H2O di sebelah kiri sebanyak 1. Sehingga persamaan totalnya adalah ya Bi2O3 ditambahkan dengan 2ClO- tambahkan dengan H2O menjadi 2BiO3- tambah dengan 2Cl- ditambahkan dengan 2H plus. Nah, karena berhubung ini kita mau mintanya dalam bentuk yang basa, nah berarti supaya, kan ini masih asam nih karena ada H plus. Berarti kita hilangkan H plusnya dengan cara apa? Supaya netral ya H plus tinggal tambahin aja OH min. Berarti di sebelah kiri sama sebelah kanan kita tambahin 2 OH min. Sehingga, nah Bi2O3 tambah 2 OH- tambah 2 ClO- tambah H2O menjadi 2 BiO3- tambah 2 Cl- ditambah dengan 2 H plus tambah 2 OH-. Dan ingat, ini H plus tambah OH- itu kan menjadi H2O kan. Nah, jadi ini kalau persamaan reaksinya dibikin ulang lagi, ya mungkin ini karena kepanjangan, atau mungkin nomor 2-nya nanti belakangan dulu deh. Nah, ini jadinya adalah Bi2O3 tambah 2 OH- tambah 2 ClO- tambah H2O menjadi 2 BiO3- tambah 2 Cl- tambah 2 H2O. Habiskan sebelah kirinya 1, di sini sisa H2O. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan reaksi yang setara ini adalah Bi2O3 tambah 2 OH- tambah 2 ClO- menjadi 2 BiO3- tambah 2 Cl-
tambah H2O. Seperti itu. Sama kan jawabannya kayak tadi. Ini jawabannya 1, 2, 2, 2, 2, 1. Gitu ya. Makanya untuk menyatakan persamaan reaksi redoks itu emang tergantung sama kebiasaan sih ya. Lebih enak atau lebih proper menggunakan yang mana. Oke, nomor 2. Nah, terkait dengan asam oksalat. Nah, biasanya kalau ini berarti bahasa kasarnya ini saya mau pakai setengah, sebenarnya ini pakai setengah reaksi boleh. Nah, mau pakai metode Bilox juga boleh. Nah, ini ada ralat soal dulu ya, bentar ya. Ini MnO4 min. Ini bentar dulu. Ya, udah pas ya. Karena MnO4 itu pasti min, nggak ada mungkin netral. Karena KMnO4 itu adalah permanganat ya. Biasanya gabung sama K+ atau kalium permanganat yang menjadi oksidator kuat. Oke, jadi ternyata ditanyakan untuk mengoksidasi 1 mol C2O4 berarti diperlukan ion MnO4 itu sebanyak berapa? Nah, kan gitu ya. Nah, kalau soal kayak gini, sebenarnya kalau ditanya berapa mol, cuman kalau misalnya mau berapa reaksi itu bebas sebenarnya, mau pakai setengah reaksi boleh, mau pakai metode Bilox boleh. Cuman karena berhubung ini udah jelas banget nih, kayak gini, ini lebih enakan pakai setengah reaksi aja. Dan ingat, ini suasana asam ya. Suasana asam. Berarti C2O4 C2O4 2 min tambah MnO4 min tambah dengan H+ menjadi Mn2+ tambah dengan H2O tambah dengan CO2. Kita cek dulu Biloxnya. Ini min 2 berarti ini min 8 sama dengan min 2, berarti ini plus 6, berarti C nya satunya plus 3. Min 2 min 8 sama dengan min 1, berarti ini Mn nya satunya plus 7. Ini plus 1 plus 1, ini plus 2 plus 2, ini plus 1 min 2 plus 2 min 2 sama dengan 0, ini min 2 min 4 sama dengan 0, berarti ini C nya plus 4. Oh, ternyata dari informasi di sini bahwa kita temukan bahwa si ininya mengalami oksidasi, sedangkan untuk Mn-nya mengalami reduksi. Yaudah, berarti langsung kita pecah aja. Nah, berarti ada oksidasi, yang oksidasi dari si C ya. Nah, berarti C2O4 2 min menjadi, nah ini saya bikin agak jauh biar biar enak aja. Nah, nambah-nambahinnya reduksi MnO4 min menjadi apa? Mn2+. Oke. Yaudah, berarti langsung aja karena berhubung dalam suasana asam. Tapi cek dulu, jangan lupa. C-nya 2, di sini baru 1, tembak 2. Mn-nya 1, Mn-nya 1 udah pas. So, berarti tinggal kita tambahkan H2O di tempat yang kekurangan. Tapi ternyata di oksidasi H2O-nya nggak perlu ditambahin. Kenapa? Karena O-nya udah sama-sama 4. Dan karena nggak ada penambahan H2O, ya kenapa? Karena nggak ada penambahan H juga. Toh di kiri sama di kanan sama-sama nggak ada H. Berarti H+-nya nggak usah ditambahin. Jadi di bagian reduksi aja. Karena apa? O-nya beda, kiri 4, kanan 0. Berarti di sebelah kanan kita harus tambahin H2O-nya sebanyak 4. Terus kemudian buat nyetarain H-nya, di sebelah kiri kita tambahin 8H+. Nah, ya udah, berarti sekarang kita totalin dulu elektronnya. Ya, muatannya buat kita pakai tambahin elektron untuk menyetarakan muatan. Ini min 2, ini 2 kali 0 sama dengan 0. Min 1 tambah 8 kali 1 jawabannya adalah plus 7. Ini plus 2 tambah 0 jadinya plus 2. Berarti di oksidasi kita tambahin elektronnya di sebelah kiri. Nah, terus kalau direduksi kita tambahin elektronnya ada di sebelah kanan. Nah, dari persamaan reaksi ini sebenarnya berarti kan gini. Untuk mengoksidasi C2O4 2 menjadi 2CO2 itu butuh 2 elektron. Kalau reduksi butuh 5 elektron nih. Ya, si MnO4 jadi Mn2+ butuh 5 elektron. Nah, tapi di soal ini kan bukan nyetarin reaksi.
Di soal ini ditanyakan, kalau di sini 1 mol, nah gitu kan. Di sini berapa mol nih? Ya udah gampang. Karena berdasarkan ini kan elektrolisis ya. Kasusnya sama kayak elektrolisis kan. Jadi ini sama di sini pasti adalah sesuatu yang lagi bahas di sama nih. Nggak mungkin dong elektron atau ininya beda ya kan. Ya udah, berarti kalau misalnya di sini 1 mol, berdasarkan perbandingan koefisien berarti di sini 2 mol. Kalau di sini 2 mol pasti di sini juga 2 mol. Nah, kalau di sini 2 mol untuk koefisiennya 5, maka yang kalau koefisiennya 1 adalah 2/5 mol atau setara dengan 0,4 mol. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pakai yang metode Bilox itu agak ribet. Karena biasanya emang kalau untuk perhitungan ya, kalau untuk perhitungan tuh setengah reaksi itu lebih enak. Karena toh juga kalau misalnya apa namanya? Ini biasanya kan juga sering dipakai kalau apalagi ini kasus elektrolisis nih, mirip nih kasusnya. Nah, bisa kita lakukan hal seperti itu ya. Jadi ingat pasti di sini sama di sini nih, ini jumlah molnya pasti sama karena kita bahas bahwa jumlah mol elektronnya itu pasti sama. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya dari kalimat ini berarti untuk oksidasi C2O4 butuh 2 elektron, untuk reduksi MnO4 butuh 5 elektron. Kalau ditanya berapa total elektronnya? Nah, ya udah. Total elektron yang terlibat dalam reaksi ini ya 10 elektron. Karena apa? Ini kita kali 5, ini kita kali 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke. Nomor 3 dan 4 ini masuk ke perhitungan harga potensial sel standar ya. Oke. Dari nomor 3, kalau misalnya untuk ngecek yang ini ya. Nomor 3 untuk yang A. Ini yang oksidasi Zn. Dan ini ada informasi yang kurang ya. Ini dari Cu2+ menjadi Cu. Nah, kalau untuk A, berarti kan di sini nih kalau dilihat ya, Zn-nya oksidasi, Cu-nya reduksi, ya. Ini O, atau untuk si A ini Zn-nya ox, Cu-nya red. Berarti ingat, kita cuma perlu ngitung SL tuh kalau emang mau pakai rumus ya berarti E red kurang E ox. E redox, atau besar kurang kecil. Berarti E-nya reduksi E-nya Cu. Cu-nya berarti plus 0,34 dikurang dengan E-nya ox, E-nya si Zn min 0,76. Berarti jawabannya adalah positif 1,2 ya harusnya 1,20 volt. Oke, yang B. Ini berarti Zn-nya oksidasi, Cr-nya reduksi. Ya udah, dengan cara yang sama berarti atau mungkin gini aja. Ini kan rumusnya begini. Jadi biar langsung aja ya. Berarti untuk yang di sini SL-nya segini. Kalau yang berarti di sini SL-nya adalah yang reduksi Cr min 0,76 dikurang dengan oksidasi min 0,76. Jawabannya adalah 0 volt. Terus kemudian untuk yang C. Yang C itu Mg-nya oksidasi dan Cr-nya itu reduksi. Ya udah, berarti SL-nya itu sama dengan min 0,76 dikurangkan dengan yang oksidasi Mg-nya adalah min 2,34. Nah, ini adalah plus 1,58 volt. Kemudian untuk yang D, kalau misalnya untuk ini berarti Cr-nya oksidasi dan Cu-nya reduksi. Berarti dari sini untuk E-nya, SL-nya berarti reduksi Cu plus 0,34 dikurangkan dengan oksidasi min 0,76. Berarti ini sama aja kayak ini ya. Ini berarti jawabannya adalah plus 1,20 volt. Berarti harga potensial selnya atau SL-nya yang paling kecil adalah yang B ya. Ataupun kalau emang mau pakai versi yang panjangnya ya berarti
kalian harus otak-atik dulu nih reaksinya dari kalau emang nggak mau ngapal rumus. Contoh misalnya yang A dulu deh. Yang A Zn-nya kan oksidasi. Nah, tapi karena ini reduksi berarti persamaan reaksinya kita tukar. ZnS menjadi atau Zn aja langsung menjadi Zn2 plus tambah dengan 2 elektron dengan E-nya sebesar plus 0,76. Makanya di sini kan jadi plus 0,76 kan. Terus abis itu si Cu-nya reduksi. Oh ya udah. Cu2 plus tambah dengan 2 elektron menjadi Cu. E-nya berapa? Karena nggak berubah berarti jadinya tetap plus 0,34. Nah ingat, tanpa perlu dikali, dan ingat karena berhubung SL itu mau dikali atau dibagi itu tidak berubah. Hanya berubah ketika pindah kiri atau pindah kanan reaksinya. Jadi misalnya contoh kayak nomor Cr sama Cu nih misalnya nih, kan elektronnya beda. Terus misalnya elektronnya mau dihilangin, E-nya itu nggak ngaruh. Nah gitu. Jadi ini ditambahin aja, berarti tinggal E-nya jawabannya adalah 1,20 volt. Nah sama ya. Nah nanti yang B itu juga sama nih, kalau mau ngerjain seperti ini, yang C juga sama, yang D juga sama. Jadi tinggal sesuaikan aja nih. Oh yang kalau emang perlu dibalik, kalau emang nggak perlu. Oke. Nah sekarang dari nomor 4 ya. Oke, nomor 3-nya saya hapus dulu. Dan untuk nomor 4 ada 3 persamaan reaksi dengan potensial reduksi standarnya masing-masing. Ditanya, potensial standar bagi reaksi ini adalah berapa? Nah, Zn ini kan ada beberapa reaksi dan ternyata bukan model kayak gini, yang cuma satu unsur. Ternyata di sini ada beberapa persamaan reaksi. Ada 3 nih. Nah, ini sama kayak hukum Hess ya, yang delta H dari termokimia. Tinggal sesuaikan aja. Nah, persamaan 1 kita butuh Zn di kiri. Nah ternyata Zn ini kan ada di persamaan 1 dan ternyata udah sama di kiri. Dan kita butuhnya sama-sama 1. Ya udah, berarti nggak perlu dirubah. Berarti di persamaan nomor 1 ini tetap. Oke, kemudian di sini kita butuh Sn2+. Ada dapat dari persamaan kedua. Ya kan? Nah ternyata di persamaan kedua ternyata udah sama-sama di kiri dan udah pas nih, sama-sama butuh 1. Berarti yang persamaan reaksi kedua dia tetap. Nah tapi masalahnya adalah persamaan ketiganya ini. Nah kalau kita lihat nih, kan Cu2 plusnya ini di kiri dan sama-sama di kiri. Tapi di sini nggak ada. Berarti mau nggak mau kita paksa nih supaya persamaan ketiganya ini haruslah pindah. Nah, pindah ke kanan yang nomor 3. Berarti dia ini harus ditukar reaksinya. Sehingga persamaan reaksinya jadi begini. Zn tambah Cu2 plus. Ini reaksi bolak-balik ya berarti ya. Zn2 plus tambah dengan Cu dengan nilai E-nya adalah plus 1,10 volt. Terus yang kedua Sn2 plus tambah 2 elektron, reaksi bolak-balik menjadi Sn dengan E-nya adalah min 0,14 volt. Dan yang di bawah Cu menurut reaksi bolak-balik atau kesetimbangan menjadi Cu2 plus tambah dengan 2 elektron dengan E-nya adalah sebesar min 0,34 volt. Terus kita totalin deh reaksinya. Nah jadi habis kan, ini habis. Habis nih Cu-nya, kemudian ini 2 elektronnya sama-sama habis, Cu2 plusnya sama-sama habis, sehingga tersisalah sesuai dengan yang diminta reaksinya. Zn tambah Sn2 plus menjadi Zn2 plus tambah dengan Sn dengan E-nya tinggal hitung aja nih. Berarti 1,10 gitu ya. 1,10 dikurang dengan 0,14 dikurang dengan 0,34. Jawabannya adalah 0,62 volt. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6.
Nah, untuk nomor 5 ditanyakan kita punya informasi reaksi redox. Kemudian dikasih tahu bahwa sel voltan nilai L selnya adalah 1,1 volt. Maka harga K ini adalah konstanta kesetimbangan ya. Dan ini terkait dengan konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan. Nah, ini kalau mau you pakai rumus langsung dipersilakan ya. Yang rumusnya adalah SL sama dengan ini. Cuman kalau misalnya kalian pengen konseptual banget nih, ini boleh bisa dipakai. Caranya yaitu adalah kita tahu bahwa ini terkait dengan energi Gibbs ya, energi bebas Gibbs, yang dimana energi bebas Gibbs itu adalah setara dengan yang namanya W maksimum. Nah, dimana energi maksimum itu ya, energi maksimum daripada ini energi listrik ya, kan rumusnya adalah Q dikalikan dengan volt. Nah, kan rumusnya gitu. Nah, tapi karena kita nggak punya muatan, nah kita tahu bahwa dalam elektrolisis yang biasa kita juga pakai bahwa mol elektron atau si F ini, mol elektron itu 1 farad ya. Itu rumusnya adalah Q per 96.500 yang alias konstanta Faraday. Berarti Q ini sama dengan mol elektron dikalikan dengan 96.500. Nah, sehingga berarti untuk delta G0-nya ya. Dan ingat, berhubung dengan yang namanya ini untuk si W maksimum dulu aja ya. Untuk delta G kalau ada hubungan dengan yang namanya konstanta kesetimbangan, itu rumusnya adalah min R kali T kali ln K atau logaritma natural K. Terus ini adalah min Q kali V, karena ini disebabkan oleh yang namanya elektron. Nah, kan muatan elektron dia muatan negatif, misalnya seperti itu. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa Q ini adalah min mol elektron dikalikan dengan 96.500 dikali V yang ada itu adalah SL-nya. Nah, berarti dikalikan dengan SL. Nah, ini berarti min RT kali ln K. Nah, berarti dari sini dapat kita katakan bahwa SL kalau kita hubungkan seperti ini, rumusnya adalah R kali T dikali dengan ln K per yang namanya mol elektron dikalikan dengan 96.500. Atau kalau emang kalian mau versi lebih sesuai sama di bukunya, berarti SL itu sama dengan R kali T kali ln K per N elektron dikalikan dengan F. Seperti itu ya. Nah, karena berhubung kita punya informasi kan pada umum tuh kan, ini kan kita gabungkan sama termodinamika. Berarti R-nya adalah konstanta gas ideal, yang dimana yang kita pakai adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin, karena ini satuannya SI semua ya, karena volt itu kan satuan sistem internasional. Jadi N-nya kita nggak bisa pakai yang 0,082 liter ATM per mol Kelvin, melainkan pakai Joule per mol Kelvin. Terus T-nya di sini kita anggap dalam keadaan yang standar, yaitu adalah 0 derajat Celcius atau setara dengan yang namanya 25 derajat Celcius ya. Kita dalam keadaan ruangan misalnya. Jadi tambahin 273 jadinya 298 Kelvin. Terus kemudian ini F-nya ini kan 96.500 ya. Nah, udah. Yaudah, sehingga setelah kita masukkan dengan R dan T dan F-nya seperti ini, maka rumus daripada si SL ini kalau kita hubungkan dengan yang namanya konstanta kesetimbangan ini, rumusnya akan menjadi yang namanya 0,0592 per mol elektron dikalikan dengan ln K. Seperti itu. Nah, untuk logaritma natural, kalau emang kan biasanya mungkin di kalkulator kita nggak bisa ngitung mungkin ln ya. Kalau ln-nya kita punya bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ingat ya,
ln itu adalah logaritma yang basisnya adalah bilangan e. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya kan 2 log 4. Nah, berarti kalau misalnya L log 4 ini berarti sama aja kayak ln 4 gitu ya. Nah, ini sama dengan ln daripada si 4. Seperti itu. Oke, sorry. Nah, kan apa namanya? Kita tahu bahwa ini kan tadi apa sih namanya? Harus dibikin dalam bentuk kayak ini kan, ada bilangan logaritma itu kan berarti ini ln 4 gitu ya. Nah, sehingga untuk memudahkan daripada capek-capek gitu kan ngitung, maka ini daripada si sebenarnya ini R kali T. Nah, jadi di depannya tuh ada 2,303 nih. Jadi 2,303 dikalikan dengan RT kali dengan log K. Berarti SL-nya setelah kita hitung yang 0,0592 per mol elektron itu setelah kita rubah jadi log. Nah, jadi konversi lah ibarat kata tuh. Jadi konversi persamaan ini menjadi bentuk log itu adalah seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau langsung pakai rumus ini, ya dipersilakan. Tapi kalau mau konseptual ya seperti ini nanti pengerjaannya, ya. Ya sudah, langsunglah kita cek dulu. Berarti langsung aja kita cek jawabannya. Untuk nomor 5, berarti kan SL sama dengan 0,0592 per mol elektron kali dengan log K. SL-nya 1,1 sama dengan 0,0592 per mol elektron yang terlibat. Nah, ini harus dicari dulu. Yang dimana Cu2 plus tambah Zn. Ini kan adalah bentuk yang sudah setara ya. Dari Cu ke Cu2 ke Cu2 plus ke Cu itu dari Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi apa? Cu. Terus Zn-nya supaya jadi ini berarti Zn2 plus tambah dengan 2 elektron. Ya kan, barulah dari ini ditotalin, persamaan reaksinya jadi seperti ini. Nah, ya sudah, berarti dapat dari sini dapat kita informasikan bahwa mol elektronnya tuh ada 2. Nah, 2 mol elektron kali dengan log K. Berarti 1,1 kali 2 per 0,0592 sama dengan log K. Nah, ya udah, berarti ini jawabannya adalah ini 1,12. Nah, 1,1 kan dikali 2 jadinya 2,2 ya. Nah, 2,2 dibagi dengan 0,0592 adalah 37,162. Nah, berarti log K sama dengan 37,162. Berarti K-nya berapa? Kan gitu ya. Nah, kalau 2 log 8 itu sama dengan 3 karena apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya kan? Nah, ini kan 10 nih berarti. Nah, berarti kan ini hasil pangkatnya. 10 pangkat 37,162 itu jawabannya berapa? Nah, hasilnya adalah oke. Emang ini nih kan berarti dapat kita informasikan bahwa K-nya itu sama dengan 10 pangkat 37,162. Berarti nilai K-nya itu kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat 37. Nah, cuman yang cukup menarik adalah ini soal ya kan ini tes formatif nih. Ternyata ada dicontoh juga di halaman 3,32. Namun jawabannya bisa 1,57 dan ternyata pas saya cek ternyata bahwasanya yang dia hitung dapatkannya 1,57 itu ngitungnya adalah log 37,162 itu sama dengan K. Berarti K-nya itu nanti kalau kalian hitung, nah 37,162 itu segini nih. 1,57. Kan 1,57 kan jawabannya. Ya udah, berarti emang ada sesuatu di sini ya yang menyebabkan mungkin entah antara rumus yang salah atau yang masukin yang salah gitu. Kalau saya sih lebih prefer ini jawabannya ini. Jadi nomor 5 ini jawabannya agak sedikit ngaco ya. Karena emang udah kita ikutin formulanya nih. SL sama dengan 0,0592 per mol elektron. Bahkan sampai di log K-nya sendiri itu sama dengan 37,162 udah sama.
tapi dia menulis nilai K-nya itu ya, menulis nilai K-nya itu ngitungnya adalah log daripada ini gitu. Padahal kan salah gitu ya. Karena kalau kita lihat teori daripada dasar logaritma sendiri bahwa 2 log 8 sama dengan 3, berarti supaya mendapatkan 8 alias K-nya ini, kita harus memangkatkan bilangan pokoknya terhadap hasil daripada logaritmanya. Berarti 10 pangkat 37,162. Seperti itu ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 5-nya ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi nomor 5 ini kayaknya emang ada something yang keliru di bukunya. Jadi perhitungan lokanya ya, bukan apa namanya persamaannya, karena untuk persamaannya setelah saya cek saya cross check dengan buku lain atau sumber lain emang udah bener kok rumusnya seperti itu ya. Jadi tadi kita dapat informasi bahwa SL sama dengan 0,0592 per mol elektron dikalikan dengan log K ya. Nah, kemudian gini, dalam perhitungan untuk terkait dengan pH sebenarnya ini ada hubungan dengan konsentrasi ya. Nah, di mana terkait dengan konsentrasi itu nggak kayak gini. Kalau di konsentrasi konsentrasi kesetimbangan dia pakainya N0 sel karena pakainya delta G0. Tapi kalau misalnya kita terkait dengan konsentrasi delta G-nya, jadi kalau konsentrasi berarti delta G sama dengan delta G0 ditambahkan dengan RT kali ln Q. Nah, di mana berarti ini kan sebenarnya mirip kalau kita tadi kan ternyata delta G-nya tuh begini. Nah, ini kalau langsung saya konversikan aja ya tanpa panjang kelamaan daripada takut kelamaan. Jadi SL itu sama dengan E0 sel, dan seperti yang kita tahu bahwa dari sini hasilnya kan sebenarnya adalah minus ya gitu kan. Minus 0,0592 per mol elektron. Nah, di mana terkait dengan kesetimbangan itu kan adalah perbandingan konsentrasi kan. Konsentrasi siapa? Nah, berarti ini kan ini langsung aja ya versi lognya aja ya. Karena kan ini udah dirubah dalam bentuk log. Nah, kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan adalah konsentrasi sebelum dan sesudah dibandingin dengan sebelum, ya kan? Karena kan namanya konsentrasi keseimbangan kan produk dibagi dengan reaktan. Nah, ingat dalam ini kan kita mau menghitung pH itu kan cuman H plus sama H ininya doang ya, hanya doang. Nah, jadi ini langsung aja ya, dihitunglah intinya. Ternyata konsentrasi H plus kan yang kita mau kan. Ya sudah, berarti SL sama dengan E0 sel. Karena kita tahu bahwa dalam ini kan kita anggap dia 1 mol elektron aja nih. Jadinya berarti min 0,0592 log H plus. Dan ingat, pH sama dengan min log H plus. Berarti sebenarnya ini hasilnya adalah setara dengan yang namanya SL sama dengan E0 sel ditambah dengan 0,0592 dikalikan dengan pH. Sehingga rumus yang digunakan untuk nomor 6 itu adalah rumus yang ini. Gitu ya. Nah, intinya udah ribet lah, intinya apa namanya banyak banget lah penjabarannya kayak nomor 5 tuh penjabarannya ribet. Ya udah, langsunglah kita hitung saja. Berarti untuk nomor 6 E sel sama dengan E0 sel. E0 sel ditambah dengan 0,0592 kali pH. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya ada dua versi jawaban ya. Kenapa? Karena kalau misalnya emang kita aware banget terhadap persamaan reaksi ini, Cu2 plus jadi Cu, terus H2 jadi H2H plus, itu punya nilai potensial reduksi standar sendiri kan. Nah, jadi kalau misalnya emang kita mau mendeskripsikan si SL-nya ini, jadi gini, SL-nya ini setara dengan E-nya red, kan gini ya sebenarnya, sama E-nya ox, maka kita mendapatkan bahwa SL dari persamaan reaksi yang ini nih, itu jawabannya adalah plus 0,34 volt. Karena E-nya si H2 itu apa namanya bernilai 0 volt, sedangkan untuk E-nya si Cu itu besarnya adalah
plus 0,34 ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai pendekatan seperti ini gitu ya. Kalau kita pakai pendekatan seperti ini untuk perhitungan daripada si siapa? Untuk perhitungan si SL-nya ini, maka dapat disimpulkan bahwa SL-nya sama dengan 0,34 tambah 0, sehingga berarti 0,48 sama dengan 0,34 ditambah dengan 0,0592 dikalikan dengan pH. Berarti kan ini 0,48 kurang 0,34 sama dengan 0,0592 pH. Berarti pH-nya sama dengan 0,14 per 0,0592. Yang jawabannya sekitar 2, nah tapi ini nggak ada. Nah ternyata kalau kita pakai versi yang di buku, nah karena berhubung di sini, di sini SL-nya nggak dikasih tahu nih, so kita anggap dia 0. Ternyata mainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai dia E0 selnya sama dengan 0, maka 0,48 sama dengan 0 ditambah dengan 0,0592 kali pH. Nah 0,48 sama dengan 0,0592 kali pH, berarti pH-nya sama dengan 0,48 per 0,0592, yang jawabannya adalah sekitar 8,1. Barulah jawabannya yang A. Oh, berarti di soal ini kalau emang misalnya dari contoh soal di depan pun kalau nol selnya nggak dikasih tahu ya, kalau nol selnya nggak dikasih tahu, itu ternyata dianggap 0 gitu loh ya. Nah, tapi kalau emang ada di informasi di soalnya seperti halaman 3.35, nah itu baru kalian masukin ya nol selnya. Oke. So, itu untuk nomor 5 dan 6-nya. Nomor 5-nya ini ada something suspicious sebenarnya untuk terkait dengan perhitungannya. Kalau rumusnya nggak ada masalah. Oke, kita hapus untuk nomor 5 dan 6. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Keempat soal terakhir di tes formatif yang kedua, ya untuk di modul 3. Untuk nomor 7. Nah, ini gampang ya nomor 7. Untuk menghasilkan ini kira-kira potensial reaksinya berapa? Nah, di sini kan otomatis kalau kita lihat dari persamaan reaksinya, Mg tambah NiCl2 menjadi MgCl2 tambah dengan Ni, itu efek yang namanya pergeseran ya. Siapa yang lebih reduksi itu siapa yang reduksi yang lebih mudah mengalami reduksi itu bakal digeser sama yang lebih mudah oksidasi. Oke, dari sini biloxnya kan 0, ini 0. Nah di sini kan min 1, min 2 sama dengan 0, jadinya bilox Ni nya plus 2. Ini juga sama nih, min 1, min 2 sama dengan 0. Nah berarti dari sini dapat kita informasikan bahwasanya Mg nya mengalami oksidasi dan Ni nya mengalami reduksi. Nah intinya gini, kalau kecampur ya, kalau dia dari padatan atau dia jomblo jadi ada temannya, dia oksidasi. Tapi kalau dia dari ada temannya terus jadi jomblo, dia reduksi. Sehingga untuk menghitung NO selnya ya berarti sama dengan E-nya red dikurang E-nya ox. Berarti yang reduksi Ni min 0,25 dikurang dengan min 2,37, maka jawabannya berapa nih? Jawabannya adalah plus 2,12 volt. Sehingga nomor 7 ini juga pilihan gandanya ada yang salah nih. Mungkin karena pilihan gandanya B, mungkin ini jadi jawabannya adalah plus 2,12 volt ya. Jadi biar ada jawabannya deh, B. Nomor 8. Nomor 8 ini, oke, untuk nomor 8 ini ada sedikit sesuatu yang salah ya. Jadi ini Cu plus ya. Jadi persamaan reaksinya dari Cu2 plus tambah 1 elektron jadinya Cu plus, bukan Cu. Kalau misalnya ditanya ini soalnya untuk E0 daripada si Cu, itu sama dengan plus 0,34 itu kalau dia reaksinya begini, tambah 2 elektron menjadi Cu. Tapi karena kita minta cuma setengahnya doang, karena untuk soal nomor 8 ini ngerjainnya emang
Oke, Cu2 plus itu bisa ditambahkan dengan elektron menjadi Cu. Nah, ini punya E-nya sendiri. Nah, kemudian kalau Cu plus ya, sorry, tambahin elektron, set begini jadinya Cu, itu juga punya E-nya sendiri. Nah, yang ditanya ini berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, emang untuk nomor 8 ini emang sebenarnya agak sedikit ribet, dan yang kedua adalah emang harus hafal data juga. Jadi sebenarnya mungkin untuk nomor 8 kalau nggak ada data yang lengkap kayaknya agak sedikit nah gitu ya. Jadi ini prosesnya sebenarnya kan kalau kita bikin berarti dari Cu2 plus menjadi Cu plus dulu, berarti jadi baru jadi Cu. Nah, di sana ada E01. Di sini ada E02. Sedangkan kalau emang mau versi langsung dari sini ke sini, ini adalah E0 selnya. Ya, E0 yang biasa kita pakai yang plus 0,34 ini. Jadi, sebenarnya ini persamaannya adalah 2 kali E0-nya 3 sama dengan E01 tambah E02. Di mana E02 ini ternyata nilainya adalah 0,52 dan ini untuk E0,3-nya adalah plus 0,34. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa ini kali 2 sedangkan ini nggak perlu? Nah, kita lihat daripada biloxnya ya. Ini biloxnya adalah plus 2. Ini plus 1, ini 0. Nah, dari Cu2 plus ke Cu, nah ini jadinya ini adalah perbedaan biloxnya. Nah, atau kalau mau lebih rinci lagi berarti ini 1 kali ini 1. Karena dari sini ke sini kan cuma beda 1, dari sini ke sini beda 1. Ya udah, 2 kali 0,34 sama dengan E01 tambah 0,52. Berarti 0,68 sama dengan E01 ditambah dengan 0,52. So dari sini kan 0,68 dikurangkan dengan 0,52, maka jawabannya adalah plus 0,16 volt. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah C. Dan ingat, otomatis kita wajib tahu nih dari Cu plus ke Cu itu berapa. Sedangkan data kita kadang biasanya terbatas gitu ya. Oke, jadi nomor 8 ini kesulitannya palingan terkait dengan datanya aja sih ya. Terkait dengan datanya ini berapa sih sebenarnya? Nah, atau mungkin kalian bisa langsung cari aja, misalnya kalau emang ini boleh buka Google segala macam. Misalnya kan harga potensial standar dari Cu2 plus tambah elektron menjadi Cu plus. Nah, misalnya berapa nih? Ya, kan gitu. Oke. So, kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 9 dan 10. Nah, untuk nomor 9 ini terkait dengan perbandingan konsentrasi ya. Dan ini ingat ini Zn ya, bukan Zn2 plus, kebalik. Nah, ini tadi pakai persamaan yang nomor sebelumnya. S-cell, kan ini kita punya S-cell ya. E0 sel dikurang sama 0,0592 per mol elektron dikalikan dengan log K. Berarti S-cell-nya, S-cell sama dengan E0 sel dikurang dengan 0,0592 per mol elektron. Dan yang kita mau bandingin adalah ya ini adalah konsentrasinya Zn2 plus per konsentrasinya Cu2 plus. Karena kalau Cu sama Zn kan nggak perlu kita masukin karena dia bukan termasuk ke reaksi kesetimbangan karena bentuknya kan solid. Ingat, reaksi kesetimbangan hanya perlu kita masukin yang fasenya gas ataupun aquos. Nah, untuk S-cell-nya 1,01. Nah, untuk E0 selnya, nah ini sebenarnya informasinya lagi kayak tadi, kayak rancu kan. Nah, ternyata E0 selnya ini nilainya adalah 1,1 ya. Kalian bisa cari ini pakai Eret kurang EOX ya. Harusnya coba E0 underscore sel daripada Zn tambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah dengan Cu itu berapa sih? Nah, jadi S-cell-nya ini bisa kita dapat dari
Nah, ini berarti kan E-selnya adalah E-nya red kurang E-nya ox, kan gitu ya. Berarti E-nya sel, dan kita tahu bahwa di sini Biloxnya dari ini 0, 0 plus 2 plus 2 0, berarti dari sini Zn-nya dia oksidasi dan Cu-nya ini reduksi. Dan kita tahu bahwa E-nya si Cu itu nilainya adalah sekitar plus 0,34 volt. Terus kalau untuk E-nya si Zn itu besarnya min 0,76 volt. Ya udah, tinggal kita hitung aja. 0,34 dikurang dengan 0,7 min 0,76, maka jawabannya berapa? SL-nya adalah 1,10 volt. Barulah kita masukkan ke sini kan gitu. Jadi 110 dikurangkan dengan 0,0592 dibagi dengan, nah ini reaksinya kan Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Begitu juga untuk si Zn. Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Ternyata sama-sama perubahannya ada butuh 2 elektron. Ya udah, masukin ke sini dia 2 kali log log Zn2 plus per Cu2 plus. Berarti 1,01 sama dengan 1,10. Nah, ini langsung aja ya. Dikurang 1,10 sama dengan min 0,03 kali log. Ini kita pakai pembulatan aja ya. Zn2 plus per Cu2 plus. Nah, berarti ini kan jawabannya adalah min 0,99 ya harusnya. Oke, sorry. 0,09 sama dengan min 0,03 kali log. Ini kan anggap aja nih kan ini rasio ya. Zn sama ini. Ya udah, daripada kebanyakan capek-capek, kita sebut saja ini adalah rasio konsentrasi gitu, biar nggak kepanjangan. Berarti min 0,09 per min 0,03 sama dengan log rasio konsentrasi. Berarti log daripada rasio konsentrasinya adalah 3. Berarti rasio konsentrasinya itu setara dengan 10 pangkat 3. Nah, ini benar nih. Kan perhitungan lognya nggak kayak di nomor berapa tuh? Tadi di nomor yang terkait dengan log K. Nah, itu salah tuh cara ngitung lognya ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Dan untuk nomor 10 ada Cu dan Mg. Untuk reaksi berikut kesimpulannya adalah reaksi dapat berjalan spontan atau tidak spontan bla 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 bla. Nah, yang pasti C udah nggak mungkin, karena kalau namanya E-nya negatif pasti tidak berjalan. Yang D apalagi? Kalau dia positif itu harusnya dia berjalan spontan. Nah, berarti kita cek dulu nih ya kan. Bagaimana dengan nilai SL reaksinya? E-nya reduksi kurang E-nya oksidasi. Dari soal ini Cu-nya 0 jadi plus 2, Mg-nya plus 2 jadi 0. Sehingga kita peroleh bahwa Cu-nya itu oksidasi dan Mg-nya ini reduksi. Nah, kita cek dulu E0 selnya sama dengan, berarti E-nya Mg min 2,34 dikurang dengan 0,34. Berarti S-selnya jawabannya adalah min 2,68 volt. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa reaksi tidak berjalan spontan dalam keadaan standar ya. Nah, atau sebenarnya kita bisa ngelihat aja sih dari informasi di soal. Kalau berdasarkan informasi yang di soal kan kita tahu bahwa yang namanya reduksi standar itu ada hubungan dengan sel volta. Nah, ya kan, deret volta. Kalau kita bikin ini dalam bentuk deret volta, nah maka ingat ya, kan deret volta tuh berarti E reduksi semakin besar. Kan gitu. Berarti kalau kita susun, Cu ada di sini dan Mg ada di sebelah kiri. Dan ingat, ke kanan ini berarti semakin mudah untuk reduksi.
Tapi ternyata kenyataan di soalnya Cu-nya yang oksidasi, Mg-nya yang reduksi. Otomatis ini udah pasti salah reaksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia ini reaksinya nggak berjalan spontan. So udah di antara A sama B jawabannya mungkin yang B doang. Kalau mau pakai logika atau pakai pendekatan seperti itu juga boleh sebenarnya ya. Oke, so dengan begitu kita tutup dulu untuk tes formatif yang keduanya di modul ketiga dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga.